Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online ilmu arut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, minggu lalu kita sudah maknani, tinggal hari ini tinggal kita terangkan saja. Saya berharap kalian semua yang ada di sana masih semangat, karena kita yang di sini juga masih semangat. Meskipun saya yakinlah kebosanan itu mulai ada, tapi ya semoga kalian semua bisa mensiasati pembelajaran jarak jauh ini yang sehingga kalian tidak menjadi bosan. Anak-anak, mari kita lanjutkan, tapi sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah yang kita tujukan kepada seluruh orang-orang yang sudah berjasa dalam ilmu arut khususnya, dan umumnya kepada orang beliau-beliau yang sudah berjasa kepada pesantren kita, Bahrul Ulum, madrasah kita, dan semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Rahman. Iya kan. Silakan kalian buka buku kalian masing-masing. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan nyanyikan dulu lah. Silakan kalian menggunakan lagu apapun terserah. Yang penting bahannya jangan lupa bahar tawil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqatu khaffin lak qabu bihalfihi wa iyas haban asban faqadfun akhal ula wa hadfuka mim majmu' in harfan musakana wa taskinu ma qablu faqadun tawassala wa hadfun wa qad'un qad da'ahu bi batrihi wa isqatu saknin min khafifin tamasala bi qasrin wa in tahdif li majmu'i waddin fahadzun wa mafrukun fasalmun taqabbala wa iskanu harfin sabi'in fahwa waqfuhu wa hadfun lahu kasfun bisinin takamala wa yarju daman huril musamma muhammadan khitaman bi khairin min ilahin tafadula. Tuh,
atau lagu yang lain bisa. Yang penting kalian harus lancar ini, karena nanti ketika pembelajaran sudah offline, maka langsung kita akan berjalan dengan cepat. Ujian, tes, dan lain sebagainya, praktek semuanya. Anak-anak, karena ini kemarin sudah kita maknani, mari kita buka berikutnya. Oke. Jadi kalau di 2 minggu yang lalu di ilat ziyadah itu ada ilat tasbih, ada ilat tadzil, ada ilat tasbih, tadzil, tarfil, itu ilat ziyadah. Dan itu hanya masuk di bait majzub. Nah, sekarang tentang ilat nakos. Ilat nakos itu rata-rata membuang. Kalau ilat ziyadah rata-rata menambahkan. Nah, sekarang yang pertama adalah ilat hadfu. Hadfu itu hadfu sababil khafif, membuang sabab khafif. Yang berada di mana? Yang berada di akhir taf'ilah. Jadi membuang sabab khafif yang berada di akhir taf'ilah. Contoh, mafa'ilun, mana yang dimaksud? Yang dimaksud adalah lun. Sabab khafif adalah adanya 2 huruf atau kumpulnya 2 huruf. Yang pertama hidup, yang kedua mati. Maka dari mafa'ilun setelah dibuang lunnya menjadi mafa'i. Karena mafa'i itu jarang kita temukan dalam wazan, dalam taf'ilah. Karena taf'ilah tidak ada yang berbunyi mafa'i, maka kemudian mafa'i dipersamakan dengan fa'ulun. Mafa'i itu sama. Hidup, mati, hidup, mati. Ya. Mafa'i menjadi fa'ulun. Di bahar apa ini nanti kita dapatkan? Nah, kemungkinan atau ilat hadfu ini nanti bisa kita jumpai ketika penyusunan bahar 1, bahar tawil, bahar madid, bahar romel, bahar hazaz, bahar khafif, dan bahar mutaqarib. Ini kemungkinan ilat hadfu masuk. Selanjutnya kita lanjutkan. Selanjutnya adalah ilat qatfu. Ilat al-qatfu yakni hadfus sabab khafif, membuang sabab khafif, dan mematikan huruf kelima. Mematikan huruf yang kelima. Ini pengertian dari ilat qatf. Jadi ilat hadf, hadfus sabab khafif itu ilat hadf. Kemudian taskinu khomisel juz itu adalah zikhaf asob. Contohnya adalah mufa'alatun, fa'ulun. Nah, ini
tun ini kita buang, maka kemudian menjadi mufa'ala. Ini adalah ilat hadfu. Dari mufa'ala menjadi mufa'al. Mufa'al sukun ini, sukun kecil ini adalah zihaf asob, zihaf asob. Nah, saya ulangi, dari mufa'alatun dibuang tunnya, tun dibuang. Tun itu apa? Sabab khafif, dibuang menjadi mufa'ala. Ini proses pertama, ilat hadf, membuang sabab khafif. Kemudian menjadi mufa'al. Kenapa kok kemudian menjadi mufa'al? Ya, mufa'al itu zihaf asob. Zihaf asob itu mematikan huruf nomor 5. Mematikan huruf nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lam ini menjadi huruf nomor 5. Dari mufa'al, karena ini tidak ada dalam tafail, maka kemudian mufa'al disamakan dengan fa'ulun, mufa'al, fa'ulun. Di manakah ini nanti bisa kita temui? Nanti kita bisa temui nanti di bahar wafir. Selanjutnya ilat qat'u. Ilat qat'u itu hatfu sakin watat majmu wataskinu maqablu. Hatfu sakin watat majmu wataskinu maqablah. Membuang huruf matinya watat majmu dan mematikan huruf sebelumnya. Contoh, mutafa'ilun. Mana watat majmu? Watat majmu ini ilun, ya kan, ilun. Watat majmu itu 3 huruf, 1 2 hidup, nomor 3 mati. Nah, kebetulan nomor 3-nya adalah nun mati, kita buang menjadi mutafa'ilun menjadi mutafailu. Dari mutafa'ilun menjadi mutafa'ilu. Kemudian proses selanjutnya wataskinu maqablu, huruf lam ini adalah huruf maqablu. Maqablu itu sebelum apa? Sebelum nun. Ini. Sebelum nun kan lam. Nah, lamnya ini kemudian dimatikan menjadi mutafa'il. Nah, setelah itu karena mutafa'il itu tidak familiar dan tidak ada dalam taf'ilah, maka kita bersamakan dengan fa'ilatun. Dalam bahar apa nanti bisa kita temui? Dalam bahar basit, kamil, dan rojas. Kemungkinan ilat qat'u bisa terjadi. Selanjutnya al-bitru ijtima'u ilat hadaf ma'a ilat qata'. Berkumpulnya ilat hadaf dan ilat qata', atau gabungan ilat hadaf dan ilat qata'. Apa?
membuang sabab khafif di akhir taf'ilah berserta membuang huruf matinya watat majmu' dan menyukun huruf sebelumnya. Contoh fa'ulun, pertama ilat hadaf dulu. Ilat hadaf itu membuang sabab khafif di akhir taf'ilah. Fa'ulun, lunnya dibuang menjadi fa'u, ya kan? Kemudian ilat koteknya adalah membuang huruf matinya watat majmu. Membuang huruf matinya watat majmu. Di sini huruf matinya watat majmu adalah wawu. Wawu mati ini dibuang, maka kemudian menjadi fu'u. Nah, fu'u. Proses berikutnya adalah mematikan huruf sebelumnya, sebelum huruf matinya watat majmu atau wataskinu maqablu. Apa maqablu? Ain. Ain yang asalnya dhamma kemudian di sini dimatikan menjadi fu. Jadi fu. Jadi dari fu'ulun menjadi fu'u, kemudian fu'u, kemudian fu. Oke. Kalau dalam fa'ilatun sama lah, fa'ilatun tunnya dibuang, fa'ilatun tunnya dibuang menjadi fa'ila. Kemudian di sini adalah alif. Alifnya dibuang menjadi fa'ila. Kemudian ma qablu wa taskinu ma qablu menjadi fa'il. Fa'il karena tidak begitu familiar dalam taf'ilah maka digantikan menjadi fa'lun. Selesai. Di bahar apa kita ketemukan nanti? Insya Allah bisa ditemukan di bahar mutaqarib dan bahar madid. Bahar mutaqarib dan bahar madid. Selanjutnya ilat qasru, al qasru, ya betul ya. Tadi dari al bitru, sekarang al qasru, ilat qasr. Hadfus sakini sabab khafif wa taskinu ma qablu. Membuang huruf matinya sabab khafif dan mematikan huruf sebelumnya. Ingat ada bedanya loh ya. Kalau yang kotak tadi membuang huruf matinya watat majmu. Ini kotof ilat qatfu membuang sabab khafif. Ilat hadaf membuang sabab khafif. Kalau ilat qatfu membawa sabab khafif dan mematikan huruf ke-5. Kemudian al-qat'u. Al-qat'u itu membuang huruf mati watat majmu dan mematikan huruf sebelumnya. Mutafa'ilun, mutafa'ilu, mutafa'il disamakan dengan fa'ilatun. Ini nanti bisa kita temukan di basit, kamil, dan rojas. Selanjutnya al-bitru. Ilat bitr. Ijtima'u illatul hadzaf ma'a illatul qad. Oh, ini sudah ya. Jadi berkumpulnya ilat hadzaf dan ilat qad. Ilat hadzaf itu membuang sabab khafif di akhir taf'ilah. Kemudian ilat qad mematikan atau membuang huruf matinya watat majmu dan mematikan huruf sebelumnya. Dari fu'ulun menjadi fu'u, menjadi fu'u, menjadi fu. Selanjutnya al-qasru.
membuang huruf matinya sabab khafif dan mematikan huruf sebelumnya. Contoh, fu'ulun, ya, fu'ulun membuang huruf matinya sabab khafif. Di sini adalah nun, maka kemudian menjadi fu'ulu menjadi fu'ul. Nah, fu'ul inilah yang kemudian wataskinu ma qablu. Nah, wataskinu ma qablu. Nunnya dibuang menjadi fu'ulu, kemudian dimatikan. Kenapa? Karena ma qablu wataskinu ma qablu. Fu'ul. Di manakah nanti bisa kita temui? Di kemungkinan ada di bahar mutaqarib, madid, romel, dan khafif. Selanjutnya al-hazad. Ilat hadat. Hazadu itu bacanya hadat gitu aja, enggak apa-apa. Hadfu watat majmu, langsung membuang watat majmu. Contoh, mutafailun. Nah, watat majmu'nya adalah ilun, menjadi mutafa menjadi disamakan dengan fa'ilun. Dari mutafailun menjadi mutafa, kemudian disamakan dengan fa'ilun. Baharnya apa nanti? Bahar kamil. Kemungkinan ada di bahar kamil. Selanjutnya ilat solem. Hadfu watat mafruk, membuang watat mafruk. Kalau tadi membuang watat majmu, kalau sekarang membuang watat mafruk. Maf'ulatu. Mana watat mafruknya? Watat mafruknya adalah latu. La hidup, mati, hidup. Watat mafruk adalah 3 huruf, 1 hidup, tengah mati, 3 hidup. Namanya watat mafruk. Kenapa kok mafruk? Karena dipisah. 2 huruf hidup dipisah dengan 1 huruf yang mati. Contoh, maf'ulatu menjadi maf'u karena latunya dibuang, dipersamakan dengan fa'lun. Dimanakah nanti kita bisa temui ilat as-solem? Nah, kita temui di bahar kamil. Bahar kamil. Selanjutnya ilat al-waqfu. Al-waqfu itu apa? Iskanu sabi'il juz mutaharrikan. Ingat, kalau ya nanti kita bahas di ilat terakhir. Iskanul sabi'il juz mutaharrikan, mematikan huruf ketujuh yang hidup. Mematikan huruf ketujuh yang hidup. Contoh, maf'ulatu. Nah, di mana ini? Maf'ulatu, taknya ini adalah huruf ketujuh. Huruf ketujuh yang hidup. Maf'ulatu dimatikan menjadi maf'ulat. Di mana nanti bisa ditemukan di bahar sarih dan munsarih. Di bahar sarih dan munsarih. Terakhir ilat kasfu. Ingat kemarin kita pernah mendengar zihaf kaf. Nah, kalau zihaf kaf. Kalau ilat kasaf. Ilat kasaf itu bagian dari ilat nakos. Yang terakhir kasfun pakai sin. Apa? Hadfu sabi'il juz mutaharrikan. Kalau yang tadi ilat wakfu itu iskan, mematikan huruf ketujuh yang hidup. Kalau sekarang kalau ilat kasfu, hadfu sabi'il juz mutaharrikan, membuang huruf ketujuh yang berharokat atau yang hidup. Contoh maf'ulatu menjadi maf'ula,
maf'ula panjang disamakan dengan maf'ulun, samakan dengan maf'ulun. Maaf ada kesalahan teknis, ada yang mengganggu karena ini tengah malam. Ya, jadi maf'ula itu menjadi maf'ula disamakan dengan maf'ulun. Di mana ini nanti bisa kita temukan? Kemungkinan ada di bahara syarih dan munsharih. Inilah sekilas tentang ilat. Kita sudah mulai dari awal. Ada sabab, ada watat, ada fasilah, ada majzu atau jaza, ada nama-nama bahar, ada nama-nama bahar, ada nama-nama taf'ilah atau tafail. Kemudian ada lagi bahar 8 wazan, bahar 6 wazan, 6 wazan mufrad, ada 6 wazan campuran. Kemudian ada zikhaf, zikhaf mufrad, zikhaf mudawij atau zikhaf campuran. Kemudian ada ilat, ilat ziyadah dan ilat naqos. Semuanya sudah kita pelajari. Nah, besok pertemuan depan kalau tidak ada ulangan kedua, ya insya Allah kita sudah masuk di bab pertama bahar. Ada bab di bab bahar. Itu sekaligus kita nanti akan belajar takbek. Anak-anak, marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Fitini wa dunya hatta al-akhirah. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.